Semangat pagi Sobat Humas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim. Sobat Humas, sebagai kepedulian Polri terhadap masyarakat, di sela-sela kesibukannya sebagai anggota Polri, Aibtu Yohanis atau yang akrab dipanggil Hanis merupakan pendiri dan pembina paguyuban Tali Asih yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Saat ini saya sedang bersama Aibtu Yohanis. Selamat datang Bapak. Selamat pagi. Silakan memperkenalkan diri. Sebelum memperkenalkan diri, silakan membuka masker karena tadi kita sudah melewati protokol kesehatan yang sangat ketat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aibtu Yohanis, anggota Polsek Sumber Jambe, Polres Jember, yang kebetulan di sini jabatan kami adalah Kanit Intelkam Polsek Sumber Jambe. Ini informasi yang saya dapat, Bapak sebagai pendiri yayasan atau paguyuban Tali Asih yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, utamanya bedah rumah. Nah, apa sih Pak paguyuban Tali Asih itu? Paguyuban Tali Asih di sini ini kami ambil dari kata tali dan asih, yang berarti mengikat kasih sayang. Nah, dari paguyuban yang kami buat sebenarnya ini tidak melalui perencanaan, dan Tali Asih itu berdiri dengan spontan. Karena waktu itu di lingkungan kami itu ada salah satu rumah, yaitu namanya Pak Ni, Dusun Gundang, Desa Sumber Jambe, Kecamatan Sumber Jambe itu. Rumahnya hampir roboh dan situasi kan dalam kondisi hujan. Kemudian warga itu sudah mengajukan kepada pemerintahan desa dan yang lainnya, itu tidak terrealisasi karena terkendala oleh administrasi. Karena beliaunya sudah sepuh, sudah tua, tidak mempunyai KTP dan KK. Nah, dari warga yang datang tersebut, akhirnya kami cek ke lokasi dan kondisi itu memang betul adanya. Kemudian kami bersama teman-teman dan lingkungan memfoto, share, dan posting keadaan tersebut di media sosial, dan alhamdulillah kita mendapat tanggapan yang positif dan kita disupport oleh banyak orang. Yang awalnya itu pengen merehab dengan anggaran 3,5, dari posting tersebut kita mendapatkan dana 15,5 juta. Akhirnya rumah tersebut kita rehab total dari 0 sampai layak ditempati. Nah, dari sisa tersebut, sisa anggaran tersebut, akhirnya kita sodorkan kepada teman-teman, kita tanyakan sisa dari anggaran ini mau dibuat apa. Akhirnya teman-teman bilang untuk membuat rumahnya Pak Ni yang lain. Nah, dari situ akhirnya kita sepakat dengan komitmen dari teman-teman kalau kita tetap akan membantu rumah-rumah yang tidak tercover oleh pemerintah untuk kita perbaiki sehingga rumah tersebut layak huni, dan dari situlah tonggak berdirinya Tali Asih. Demikian, Mas. Nah, menarik Pak. Berarti awalnya itu diposting di media sosial, terus dengan cara berdonasi. Betul. Nah, kalau sekarang Pak, biayanya dari mana Pak? Jadi gini, ya alhamdulillah kita itu dari kegiatan yang kita buat, nah, ini didukung oleh seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Sumber Jambe. Baik itu dari pegawai, dari guru ngaji, dari kiai, maupun tokoh masyarakat yang lain. Juga didukung oleh
para pengusaha yang ada di sini. Berarti seluruh elemen masyarakat turut andil ya di dalam paguyuban ini. Betul. Nah, sekarang Pak, dari sekian banyak rumah, ini totalnya sampai saat ini tuh berapa Pak? Sampai sekarang alhamdulillah kita sudah membuat rumah 14 rumah di 9 desa. Itu dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk tempatnya nih Pak, apa cuma di Sumber Jambe aja? Apa bisa Bapak eksplor ke luar kecamatan atau ke luar kabupaten juga? Itu gimana Pak? Kalau tali AC ini kan sudah resmi walaupun belum disahkan secara badan hukum. Kita sudah resmi dengan kepengurusan, dengan organisasi, dan otomatis di situ kita mempunyai ADART. Juga mempunyai rencana, baik rencana jangka pendek juga rencana jangka panjang. Dan jangka pendeknya karena keterbatasan biaya, sementara kita fokus pada bedah rumah. Nah, dan itu pun dimanapun seandainya itu ada yang layak kita perbaiki atau kita rehab, tali AC siap. Selama lingkungan yang rumahnya itu akan kita bangun itu mendukung, kita siap membangun. Nah, Pak, ini kan programnya lagi jalan nih, bedah rumah. Siap. Nah, kalau nanti uangnya atau donasi itu terkumpul banyak, itu apa Bapak cuma berfokus pada bedah rumah aja, apa nggak pengen yang lain gitu Pak? Kita jangka pendeknya sementara karena keterbatasan dana, kita hanya fokus dalam bedah rumah. Tapi kita mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, kita tidak hanya bedah rumah. Tapi kita akan merambah atau melangkah menuju ke pendidikan, terus ekonomi, juga kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya seperti kayak kemarin kita itu ada bencana erupsi Semeru, kita juga hadir di sana dan kita juga memberi santunan ke sana. Sampai ke sana berarti ya Siap. Pak. Nah, ini Pak, sedikit aja Pak. Bedah rumah nih ya. Nah, Bapak kan otomatis nggak sendirian kan bedah rumah. Siap. Nah, itu warga-warga di sekitar itu turut ikut andil atau gimana Pak? Kebetulan kami dinas di Polsek Sumber Jambe itu sudah lama dan kami juga memahami karakter masyarakat Sumber Jambe, juga bisa memahami potensi yang ada di wilayah kami. Akhirnya dari apa yang ada dan potensi yang ada, kita manfaatkan untuk kepentingan bersama. Untuk sementara yaitu untuk membantu memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni, yang tidak tercover oleh pemerintah karena administrasi. Berarti semuanya sportif ya Pak, jadi semuanya turut bantu ya? Siap. Nah, kan tadi dibantu oleh warga ya. Nah, Ya. warga yang merenovasi. Nah, itu Siap. warga itu pekerjaannya apa sebenarnya Pak? Begini, dalam tali AC itu kita memiliki tim khusus dalam eksekusi bangunan. Tidak semua orang warga itu bisa nukang. Jadi kita mempunyai tukang khusus dari tali AC yang disebut tim 9. Tim 9. Dari anggaran 10 juta itu kita sisihkan 3,5 itu untuk tukang dan anggotanya dalam waktu 8 hari terima kunci. Dan dari 3,5 yang diambil oleh tim 8 tersebut, ongkos yang diambil tim 8 itu pun juga masih disisihkan 300 oleh tim 8 tersebut untuk kifayah, yaitu pembelian tanah makam. Jadi baik itu pengurus tali AC maupun eksekutor dari pembangunannya sendiri pun kita di sana itu juga mendidik untuk selalu membantu kepentingan bersama. Berarti untuk penerimaan kunci itu maksimal 8 hari Pak? 8 hari mulai dari nol pondasi sampai terima kunci itu 8 hari selesai.
Biasanya kendalanya itu apa Pak dari pembangunan renovasi ini? Hujan yang pasti. Hujan ya? Iya. Apalagi sekarang musim hujan ya? Iya. Itu kalau misalnya sekarang nih Pak, kan lagi hujan. Estimasi waktunya berapa Pak? Walaupun hujan itu selama itu tidak 1 hari hujan terus, paling lama itu ya 8 hari itu. Cuma kalau jarak antara jalan besar dengan yang dieksekusi itu dekat, ya bisa 5 hari terima kunci. Berarti lebih cepat ya Pak? Lebih cepat. Bisa diceritakan nggak sih Pak kesannya Bapak waktu proses renovasi rumah itu? Apa Bapak ngerasa gimana atau masyarakatnya gimana gitu? Sangat sekali, karena saat sebelum kita rehab rumah tersebut, kondisinya sangat mengenaskan. Tempat tidur tidak ada, gedeknya bolong-bolong, juga kotor, dan yang rata-rata yang sudah kita rehab itu semua benar-benar orang jauh di bawah kelayakan untuk hidup. Jadi kebahagiaan kita, kebanggaan kita bersama teman-teman itu saat kita menyerahkan kunci kepada beliau-beliau yang sudah kita rehab dan beliau yang dulunya menempati rumah yang tidak layak, kemudian mendapatkan rumah seperti itu. Ini suatu hal yang sangat membahagiakan sekali dalam istilahnya itu hidup teman-teman. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Betul. Gitu ya. Iya. Seneng lihat orang Iya. yang awalnya itu nggak punya jadi punya gitu ya. Betul. Sekarang gini Pak, Bapak kan berdinas di Polres Jember ya. Ya. Nah, tanggapan dari Bapak Kapolres kepada Bapak itu seperti apa? Alhamdulillah, tahun 2021 kemarin kami dari Tali Asih, khususnya saya, mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari Kapolres, yaitu anggota yang istilahnya itu mempunyai prestasi di luar dinas yang bermanfaat untuk masyarakat. Karena dianggap beliau, kita itu sudah membawa nama baik institusi Polri. Berarti Bapak Kapolres sangat mensupport sekali ya kegiatan Siap. Bapak ini. Siap. Nah, ini Pak, kalau Pak Ni nih tadi ya cerita tentang Pak Ni. Pak Ni kan sendirian ya, nggak punya keluarga itu. Berdua. Oh berdua? Ya. Sama siapa Pak? Sama istrinya. Oh sama istri. Ya. Lah Pak Ni sama istrinya ini kan rumahnya sedang direnovasi. Ya. Lah beliaunya tinggal di mana ya Pak? Jadi gini, kita sendiri juga dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar yang kita eksekusi rumahnya itu merasa nyaman dan tidak terganggu. Di saat rumahnya kita renovasi, beliau yang menempati rumah tersebut kita evakuasi, kita carikan tempat lain selama rumah itu dibangun. Dan kami dari Tali Asih tidak memberatkan atau membebani sekecil apapun, serupiah apapun kepada keluarga atau orang yang rumahnya kita bangun. Walaupun air putih pun tidak boleh mengeluarkan untuk tukang. Ini berarti kayak Pak Ni sama istrinya tadi kayak dikoskan apa dititipkan ke warga Pak? Di samping kita itu membuat rumah orang yang tidak layak huni, kita juga punya misi lain, yaitu menumbuhkan rasa gotong royong yang sudah mau punah. Iya. Jadi sebelum itu kita eksekusi, kita kumpulkan warga sekitar. Kita ajak musyawarah, ini bagaimana
terus yang kita rumahnya kita perbaiki itu mau ditaruh di mana. Jadi di situ kita musyawarah, akhirnya di sana banyak usul dan pendapat sehingga yang rumahnya tersebut dibangun itu ada yang memberi tempat. Karena kepedulian, sama-sama kepedulian tersebut. Iya. Gitu. Berarti mengukuhkan rasa tali persaudaraan juga ya. Betul. Nah Pak, untuk klasifikasi rumahnya yang mau dibeda itu ada kriterianya nggak? Atau dari rekomendasi warga atau dari medsos atau gimana itu Pak? Ada. Kalau kita bicara bedah rumah dan tidak layak huni, kita bicara di Sumber Jambe khususnya dan Jember pada umumnya, rumah yang tidak layak huni itu sangat banyak. Dan hal yang tidak mungkin kita cover semua, walaupun itu ikut turut campur pemerintah. Tapi dari apa yang kita lakukan untuk kita melakukan bedah rumah tersebut, kita juga selektif. Jadi kita sebelum kita bedah rumah itu pun juga kita cek ke sana. Survei dulu. Jadi kriteria dari rumah yang bisa dibangun oleh Tali Asih itu kriterianya demikian sesuai dengan ADART yang kita miliki. Satu adalah rumah gedek atau rumah papan. Yang kemudian orang penghuni tersebut tidak memiliki barang-barang elektronik, tidak memiliki kendaraan bermotor, usia tidak produktif, tidak memiliki anak yang mampu dalam ekonomi, dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Jadi kriterianya seperti itu. Kalau kita mencari rumah yang tidak layak huni, banyak sih. Ya. Jadi tapi kita, kriteria itu dan rumah tersebut salah satunya adalah yang tidak tercover oleh program pemerintah karena administrasi. Itu. Sekarang misal nih ya, ada tetangga yang rumahnya jelek atau ya memenuhi kriteria tadi dari Bapak, itu harus menghubungi kemana Pak? Jadi apabila ada masyarakat yang benar-benar rumahnya tidak layak huni dan perlu mendapatkan sentuhan atau perbaikan dari kita, masyarakat bisa menghubungi di sekretariat kami, Dusun Gundang, RT 1 RW 9, Desa Sumber Jambe, Kecamatan Sumber Jambe. Nah, untuk barangkali ada nomor HP atau alamat medsos, Pak? Bisa menghubungi saya langsung dengan nomor telepon 081 249 081 02. Baik. Ya, Sobat Humas, untuk nomornya nanti bisa kami sertakan di captionnya ya. Nah Pak, ini tanggapan masyarakat dengan adanya paguyuban Tali Asih ini seperti apa Pak? Kalau kita merasakan tanggapan masyarakat secara keseluruhan, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, baik kepala desa, perangkat desa, maupun semua elemen masyarakat, baik itu pun dari pengusaha, sangat mendukung dan antusias sekali setiap kegiatannya Tali Asih. Nah, khusus dari Bapak nih, harapannya untuk Bapak kepada Tali Asih ini seperti apa? Kalau kita sih cita-cita pasti setinggi langit. Oh iya, ya. Pasti ya Pak. Ya, cita-cita kami pengen membuat rumah 1 juta rumah. Mensejahterakan ya. Ya, target kita segitu. Kan kalau rencana setinggi langit harus ada dananya juga toh Pak. Dananya rencananya Bapak itu diambilkan dari mana? Untuk sementara kita dari yang sudah kita laksanakan itu kita dari donatur lokal. Tapi kami selalu posting share baik itu di FB, baik itu di Instagram, baik itu di Twitter,
di YouTube dan sebagainya. Kami punya harapan menggugah orang-orang yang berduit, yang mempunyai hati untuk membantu sesama, bisa mengalokasikan kepada tali asih. Karena kami punya prinsip, yang disebut kaya itu bukan orang yang memiliki rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi bagi kami tali asih yang disebut kaya adalah orang yang mampu memberikan sebagian hartanya untuk orang lain. Dalam kita mengumpulkan atau mencari dana, kita melakukan berbagai macam cara. Baik itu pendekatan secara pribadi saya, menggunakan potensi saya kepada masyarakat juga lingkungan. Saya juga bersama teman-teman juga mengadakan kegiatan penggalangan dana, yaitu event baksos. Yang pernah kita lakukan yaitu pada waktu itu 2020 kita mengadakan event trail tali asih. Kita itu bisa mendapatkan rumah 5 rumah. Ya, kemudian ini ke depan, ini juga dalam waktu dekat ini kami juga punya rencana mengadakan event trail kedua dalam rangka juga bedah rumah tali asih yang insya Allah akan kita laksanakan pada 3 Maret 2022. Oh, berarti bulan depan nih ya Pak? Bulan depan. Nah Bapak, monggo sekarang Bapak promosi melalui channel kami agar eventnya nanti bisa lebih meriah, dananya juga lebih banyak. Monggo Bapak. Kami mengharap kepada pemirsa mengajak untuk ikut andil, turut serta dalam kegiatan kami di tali asih yang dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan event trail. Kami mengajak kepada pemirsa untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Walaupun tidak suka ngetrail, di sana ada pasar duren dan di sana juga ada kesempatan untuk bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan kisah inspiratifnya. Demikian Sobat Humas, bincang-bincang kita dengan polisi inspiratif Aibtu Yohanis. Semoga bincang-bincang kali ini dapat menginspirasi masyarakat atau anggota Polri lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Bidhumas Polda Jatim. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya. Salam presisi. Bu, dari mana kabar? Sehat? Sehat. Serannya mana pian, Bu? Surya. Bu Turia. Oke. Dari mana? Combon mangken. Nyaman. Enten. Tak ketaworokan seken. Lambok dari mana? Combon. Mun lambok robua. Itu wak. Ento dung nang yo chen. Terus mun mangken. Isak nang inaw. Tobu. Coba mbian cerita aki dina selain sing bantu mbian nggih. Sing nyumbang mbian, sing sedekah mbian. Dina uning kia mun mbian nika mari gawe aki rumah mbek paguyuban tali asih. Coba mbian cerita aki dari rumah perasaan mbian kebela pun dina orang kepi nguningin. Terima kasih semua. Alhamdulillah Roma seken tedung nyaman teh coba ocen. Kan Konda Roma seken. Edung ngeda. Kakak ocen. Ngon bilan ropu jaga. Sing ketorokan. Tak kau rompai Roma. Makan pun. Makan pun. Seken tedung ngeda. Mandar muka. Biar seterusnya si anu maka lancara kapi Pak Bapak. Oke. Terus sembian. Sera Bu nyamanin Bu. Ki. Bu Yani. Bu Yani umur senapa Bu? Tahun
Tahu ning. Oh, ibu lakon apa? Lako molong cabi. Molong cabi. Bareng lemen jak. Bojor senapa mon molong cabi? Dulu Rupolo nggih. Cukup nggih. tak cukup. Nika bapak nggih. Bapak. Kon bae Pak 5.000. Bakon bae 5.000 bapak. Kon kere 15. Tak usah rokokan mon 5.000. Nyaman. Tanyaman. Nika bapak nggih. Lakenan ibu. Mungkin. Oh, sakit nggih. Oh, lebih setahun kon sakit. Ibu rumah nika baru nggih? Iya. Ki, saya rasa bangun lagi. Kamu, Pak. Kamu. Oh, temannya Bapak. Dek Remah bila sebelum bangun Dek Remah. Enggak Mbak, ya nak saya. Semakin enak. Iya. Semakin enak. Bila sebelum bangun Enggak. Dek Remah mau hujan. Bocor, Pak. Bocor. Mon semakin Enggak. nyaman nggih. Dadi tedung hujan nyaman nggih. Tidur enak. Tidur enak. Ada hujan. Dek Remah mpian perasaan mpian bangun lagi nikah Dek Remah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Nggih. Bapak nikah sakit napa, Bu? Sakit orang Pak. Sakit yang pun sepo kan. Mun sakit jalanan kan tak bisa nikah. Mon kening hujan bila sebelum bangun Dek Remah. Bila sakit. Udah burun pun hujan. Oh. Jadi kapak kun Pak ning ide. Nggih, Dek iya nggih. Sehat-sehat Ibu nggih. Kalau di nasi we kok cet melu ben kenika. Oh, Dek iya Bu nggih. Nggih. Putaran senapa mpian? Setong. Setong nikah nggih. Oh, ki tak mantau nggih. Intan sekolah. Sekolah nggih. Nggih. Pun mpian bola ke bapak-bapak nikah Dek Remah. Mpian terima kasih napa Dek Remah. Iya, terima kasih saya semuanya. Semuanya. Polan Semuanya Pak dari Bapak Anies. Pak Anies nggih. Polan kan ketuanya tali AC kan Pak Anies nggih. Mudah-mudahan berkah Ibu nggih. Bangun nggih. Saya dari tim 8 Paguyuban Tali Asih merasa bangga menjadi bagian dari Paguyuban Tali Asih, membantu saudara-saudara yang kurang layak huni rumahnya, dan juga saya bangga kepada dermawan-dermawan yang ikut adil membantu kami Paguyuban Tali Asih, dan saya juga terima kasih sebagian dari hasil jerih payah saya ikut membantu melaksanakan rukun kifayah sebagian ini.